Pelajaran matematika pada pembahasan perpangkatan dan bentuk akar. Pada part 1 ini kita akan membahas mengenai konsep dan perkalian pada perpangkatan. Konsep perpangkatan sendiri pernah dibahas di kelas 7 ya, namun hanya sebatas pangkat positif. Di kelas 9 ini, insya Allah kita akan membahas lanjutannya yaitu pangkat negatif dan pangkat 0. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini cahaya yang kita kenal di ilmu fisika itu memiliki kecepatan itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sebenarnya 3 kali 10 pangkat 8 ini adalah hasil pembulatan dari nilai 200 nih ya. 299.792.458 meter per detik. Nah, selanjutnya kalau kita konversi ke satuan kilometer, 300.000 km per detik. Nah, penulisan seperti ini sangat tidak efektif. Sehingga kita mempelajari ada bentuk pangkat yang akan meminimalisir penulisan atau mengefisiensi penulisan ya. Sehingga lebih simpel lagi. Nah, selanjutnya mari kita pahami dulu bagaimana konsep perpangkatan itu. Nah, diharapkan pada pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat video ini, kalian bisa memahami maksud dari perpangkatan, menyatakan perpangkatan berulang dalam bentuk perpangkatan, maupun perpangkatan ke bentuk perkalian berulang, menyelesaikan permasalahan terkait dengan itu, hasil kalinya, kemudian bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penerapan perkalian pada perpangkatan. Ya, apa itu perpangkatan? Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa kita sudah mengenal perpangkatan itu sendiri sejak SD dan kelas 7 ya. Perpangkatan adalah ya bentuk perkalian yang berulang dari suatu bilangan. Nah, kalau bentuk umumnya seperti ini, A pangkat N adalah A kali A kali A kali A sebanyak A dengan N itu bisa dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sebanyak N kali ya. Jadi tergantung ini ada berapa, itulah A pangkat sekian. Nah, contohnya 3 pangkat 5. Nih, ini juga artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 ya. Di sini artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ada berapa? Ada 5 ya. Nah, bentuk 3 pangkat 5 ini ya istilahnya, konsepnya bahwa 5 ya 3 itu sebagai bilangan pokok atau basis kita menyebutnya, dan 5-nya sebagai pangkat atau eksponen ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah pangkat ke bentuk perkalian berulang. Ya, perhatikan, diminta menyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Ya, 5 pangkat 4 itu artinya, jadi perkalian berulangnya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya, seperti ini. Kalau min 2 pangkat 3, ini karena minnya di dalam atau negatifnya di dalam tanda kurung, jadi min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, kalau ini bagaimana? Karena negatifnya di luar, otomatis dia seperti ini. Min pangkatnya 4, 1 per 2, dikali 1 per 2, dikali 1 per 2, dikali 1 per 2. Seperti itu. Itu jika mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, sekarang terbalik. Bagaimana cara mengubah perkalian berulang ke bentuk pangkat? Nah, perhatikan. Contoh 1, ini tadi kita hampir sama ya dengan ini ya. Lihat. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 artinya kalau diubah menjadi negatif 2 pangkat 3. Nah, ini P kali P kali P kali P kali P adalah bentuk pangkatnya. Ya, P pangkat 5. Selanjutnya, yang ini min 2 per 5 kali min 2 per 5 kali min 2 per 5 kali min 2 per 5. Atau min 2 per 5 pangkat 4. Jadi 4 kelompok ya. Yang ini negatif di luar ya, sama seperti contoh. Dan 1 per 2-nya ini pangkat 4.
Ya, bisa ya untuk mengubah baik dari pangkat ke perkalian maupun dari perkalian ke bentuk pangkat. Kita lanjutkan ya. Nah, masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Nah, sudah mulai kepada soal-soal yang terkait dengan perpangkatan. Misalkan 7 pangkat X adalah 343. Berapakah X-nya? Artinya 7 dipangkatkan berapa supaya jadi 343? Mudah memahaminya adalah caranya, jadi 7 dikali 7 dikali ya sampai beberapa kali. Nah, beberapa kalinya itu berapa sehingga mendapatkan hasil 343. 7 kali 7 sendiri 49. Kali 7 343. Oh, cukup ternyata ya. Cukup 3 bilangan 7 ini sudah didapatkan hasil 343. Sehingga X-nya kita peroleh adalah sama dengan 3. Nah, berikutnya ada masalah lain lagi yang terkait dengan perpangkatan. Ini pemecahan masalah ya, masalah keseharian. Misalkan dalam sebuah penelitian, seekor amuba berkembang biak dengan cara membelah diri setiap 15 menit, sebanyak 2 kali ya, membelahnya jadi 2. Nah, pertanyaannya bagaimana jumlah amuba selama 1 hari jika dalam pengamatan tersebut ada 4 ekor amuba. Jadi awalnya itu ada 4 ekor. 4 ekor amuba, 4 amuba ya. Dan dia itu membelah diri, berarti dikali 2. Ya. Perhatikan, ini selama 15 menit ya. Selama 15 menit, di sini kan 1 jam itu kan 60 menit per 15 menit. Jadi ada berapa kali membelah? Berarti 4 kali membelah ya. Artinya kali 2 kali 2 kali 2. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya selama 1 hari. 1 hari. Berarti di sini 4 pangkat 4 kali 2 pangkat, di sini 2 pangkat 4. Nah, 1 hari itu 24 jam. Berarti ini 1 jamnya tadi dikalikan 24 atau 4 kali 2 pangkat 96. Dari mana? 4 kali 24 adalah 96. Ya, seperti itu ya. Intinya kalian bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk perpangkatan ya. Selanjutnya, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Basis itu tadi kan bilangan pokok ya. Berlaku, ini sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Berlaku A pangkat M kali A pangkat N itu jadi pangkatnya ditambah asal basisnya sama. Kalau basisnya berbeda, tentu caranya tidak seperti ini ya. Baik, kita mulai saja. Di sini ada contoh 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, maka cukup menjumlahkan 3 tambah 2 yaitu 4 pangkat 5 ya. Jadi jika dua perpangkatan dengan basis sama dikalikan operasinya ya, pangkatnya cukup dijumlahkan saja. Memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, sekarang pangkat dipangkatkan lagi, yaitu dikali ya. Jadi suatu pangkat jika dipangkatkan lagi itu sama saja dengan mengalihkan pangkat tersebut. Misal 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka tinggal 4 pangkat 2 kali 3 yaitu 4 pangkat 6. Oke, paham ya? Mudah-mudahan dipahami dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita akan memangkatkan suatu perkalian. Ya, kalau ada bentuk A kali B dipangkatkan M, masing-masing dipangkatkan sendiri-sendiri ya. A pangkat M kali B pangkat M. Seperti ini nih. Kalau bentuk panjangnya adalah seperti ini, double kan, kuadrat ya. Tapi kalau menggunakan sifat, kalian cukup 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, itu bentuk perpangkatan suatu perkalian. Nah, masalah yang berkaitan dengan konsep perkalian pangkat itu seperti apa? Perhatikan ya. Nah, di sini tadi kita sudah mengenal konsep jika perkalian pangkatnya ditambah asal basisnya sama. Kalau perpangkatan dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, dan jika ada dua basis yang berbeda dipangkatkan M, maka
masing-masing dipecah menjadi A pangkat M kali B pangkat M yang sudah kita kenal barusan. Sekarang kita akan melihat beberapa soal yang akan diselesaikan menggunakan sifat-sifat yang ini. Oke, kita mulai. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3 adalah 4 pangkat 6 tambah 3, yaitu 4 pangkat 9. Ya. Selanjutnya, negatif 7, ini perkalian. Masih perkalian itu ditambah. 3 tambah 2 adalah negatif 7 pangkat 5. Selanjutnya pangkat dipangkatkan lagi, maka 5 pangkat 2 kali 3. Jadi 5 pangkat 6. Itu ya. Contoh penyelesaian gimana cara menyederhanakan bentuk perpangkatan. Ya, sekarang masalah lain lagi, perhatikan. Nah, ini sudah banyak variabel ya. Perhatikan dengan baik. Nah, ini sama semua ya basisnya, hanya posisinya yang ini nih ya sama dengan yang ini nih, hampir mirip. Jadi harus dikeluarkan dulu. Jadi bentuknya disebar dulu. Y pangkat 3 dikalikan 2Y pangkat 7 dikali masing-masing 3 kuadrat itu 9, Y pangkat 2. Sudah sama semua basisnya ya, tidak ada tanda kurung lagi, maka di sini 2 kali 9 itu 18, Y ini perkalian semua hingga tinggal dijumlah ya. 3 tambah 7 tambah 2 adalah 12. Jadi jawaban akhirnya adalah 18Y pangkat 12. Selanjutnya ya soal di sebelahnya ya, soal kedua. Di sini tanda kurung lagi, jadi pecah dulu ya. 3M pangkat 3 dikali M pangkat 4 N pangkat 4. Ya, hasilnya di sini 3M pangkat 7. Dari mana ini? M-nya bisa kan karena basis sama. N pangkat 4. Ya nggak sama, nggak ada temennya, biarkan saja seperti itu. Ya. Nah, masih terkait dengan masalah yang terkait konsep pangkat. Di sini ada berarti nih beda nih basisnya nih. Jadi kita harus menyamakan dulu. Kita akan mengubah menjadi basis yang sama. Yang bisa kita ubah bukan 2 ya, karena 2 itu bingung, 2 itu 4 pangkat berapa, tapi kalau 4 itu 2 pangkat berapa gitu kan. 4 sendiri diubah menjadi 2 pangkat 2. Dari mana? Ya udah 4 itu kan sama aja 2 pangkat 2 kan. Kenapa kita ubah? Biar berlaku sifat yang ini nih. 2 pangkat 2 itu baru 4 ya. Ini ada 3-nya, taruh di sini, kali 2 pangkat 6. Lanjut digunakan sifatnya, jika pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat dikali. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6. Perkalian pangkat ditambah. Tinggal 12 ya. Jadi jawaban akhirnya 2 pangkat 12. Selanjutnya, di sini pangkat dipangkatkan lagi, nomor 2-nya ya. 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 15. Ya, oke. Selanjutnya, soal yang ini, bahwa 3X dipangkatkan X sama dengan 81. Dan kita masih ingat kalau misalnya 3 pangkat berapa sih hasilnya 81? Yaitu tadi, masih ingat ya contohnya ya, 7 tadi, 7 pangkat 3 sama dengan 343. Kalian cukup 3 kali berapa, kali berapa, kali berapa, hasil 81. Jawabannya ya 4 ya. Nah, 4 itu mencakup dia nih. Pangkat dipangkatkan lagi kan dikali, jadi X kali X, X kuadrat sama dengan 4. Maka X adalah 2. Nah, oke. Itu tentang konsep perpangkatan. Dan baik operasi perkalian maupun tadi pangkat berulang ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga dipahami dengan baik. Silahkan baca sumber lainnya yang relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.